Selamat pagi segenap anggota Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Rehat edisi Sabtu 9 Mei 2020. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebeningan jiwa kami pada pagi hari ini, kami sangat rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu itu akan terus mengarahkan kami untuk semakin mencintai dan melakukan apa yang perintahkan kepada kami sekalian. Oh Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak hanya sekedar bisa memahaminya, tapi biarlah Tuhan, kami bisa melakukannya dalam hidup yang adalah anugerah ini. Layakkanlah kami menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai ayat 59. Firman Tuhan kepada kita sekalian berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian firman-Nya. Firman yang menghidupkan. Dalam bahasa Toraja, kada mepetua. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Yesus mengakui dirinya sebagai keturunan Abraham dan anak-anak Allah. Namun, jawaban Yesus adalah, "Jikalau Allah adalah Bapamu, tentulah kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Lebih dari itu, Yesus menegur mereka bahwa iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu tidak berasal dari Allah, karena kamu tidak mendengarkan firman Allah. Setelah mereka mendengar kata-kata Yesus yang menegur mereka secara keras
Mereka lalu menganggap Yesus sebagai orang Samaria dan yang kerasukan setan. Namun Yesus menjawab bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Teguran atau jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi juga merupakan pengajaran bagi saudara dan saya. Tidak jarang ada orang yang menganggap diri sebagai orang-orang percaya dan mengenal Tuhan, bahkan sangat rajin mengikuti persekutuan. Namun, dalam praktek kehidupan, sikap hidup mereka jauh dari kehendak Tuhan dan tidak menuruti firman Tuhan. Ciri orang percaya adalah menuruti firman Allah dalam kehidupannya. Firman itu bukan hanya diterima, bukan hanya dimengerti, melainkan juga harus kita turuti. Bukan hanya harus dimiliki, melainkan kita harus meneruskannya. Kita harus menjaganya sebaik mungkin dalam pikiran dan dalam segala tindakan kita, serta menjadikannya sebagai peraturan hidup kita. Ketika kita sudah menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, maka kitalah orang-orang yang sungguh beruntung karena memiliki hak istimewa yang tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya, melainkan memperoleh keselamatan atau kehidupan yang kekal dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan saudara dan saya memahami dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh memahami firman-Mu dan boleh kami berlakukan dalam hidup pemberian Tuhan ini. Oh Tuhan, dimanapun anggota jemaat kota dan cabang kebaktian Bogor berada pada saat ini, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka bekerja, dan dimanapun mereka berada, Engkau kasihani mereka Tuhan. Engkau topang mereka. Biarlah kami terus merasakan bagaimana dalam cinta Tuhan kepada kami, bagaimana dalamnya penyertaan Tuhan kepada kami dalam pergumulan kami pada masa-masa pergumulan karena adanya virus corona pada saat ini. Kami bergumul Tuhan, tapi biarlah kami terus bergumul dalam iman, dan kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan berkuasa atas pergumulan kami ini. Topang kami Tuhan untuk menjalani aktivitas kami pada saat ini. Biarlah sepanjang hari ini kami terlindungi dalam cinta kasih Tuhan, dan hidup kami bisa bermakna bagi kehidupan orang-orang yang di sekitar kami. Oh Bapa di sorga, kiranya Engkau terus melanjutkan pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian. Ampuni kami Tuhan, dan terimalah doa kami, karena doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita.